Selamat pagi adik-adik sekolah minggu gereja Kibait. Selamat berjumpa dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Ibadah kita akan dipimpin oleh teman-teman kita dari Klasis Makale Tengah. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom adik-adik. Adik-adik semua, apa kabarnya? Mungkin ada yang sedang senang, mungkin juga ada yang sedang sedih, mungkin ada yang sedang sehat, dan mungkin juga ada yang sedang sakit. Namun, apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, Tuhan tetap selalu menyertai kita. Oleh karena itu, dalam keadaan apapun, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Hari ini pun kita bersyukur, Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan ibadah, walaupun dilaksanakan secara virtual. Oleh karena itu, adik-adik, mari kita mempersiapkan diri kita mulai ibadah kita pada saat ini. Kita mengangkat satu pujian yang berjudul Halo Halo. Kita gerakan sama-sama ya. Tiba saatnya kita akan masuk dalam doa votum yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Martina. Mari kita mengangkat satu pujian yang berjudul Selamat Pagi Bapa. Dengan sikap doa kita kepada Tuhan, kita katakan Selamat Pagi Bapa, Selamat Pagi Yesus, Selamat Pagi Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima
Baik adik-adik semuanya, mari kita tundukkan kepala dan kita menyerahkan ibadah kita berdoa. Bapa kami di sorga, Bapa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur kepadamu pagi ini. Engkau memberi kami kesempatan yang baik, boleh bersama-sama menyembah Engkau. Karena itu tolong kami Tuhan, tolong anak-anak kami untuk boleh melakukan ibadah ini dengan sungguh-sungguh, sehingga ibadah yang kami lakukan menyenangkan hati-Mu. Karena itu Tuhan, seluruh rangkaian ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kiranya jadi dalam nama Allah Bapa, Putra, dan tuntunan Roh yang Kudus. Amin. Cinta Tuhan sangat dalam bagi kita, kasih-Nya sangat besar bagi kita. Mari kita angkat satu pujian, dalam-dalam cinta-Mu Bapa. Besar-besar kasih-Mu Bapa.
secara bersama-sama. Mari adik-adik kita bangkit berdiri. Kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah Juru Selamat, Pengurus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja Raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, yang mengarah kepada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Lois. Namun sebelumnya itu kita angkat satu pujian, Saat Tanganku Kulipat. Dengan sikap doa kita kepada Tuhan, kita katakan saat tanganku kulipat. Saat tanganku Kekasih dalam Tuhan, mari bersama-sama kita arahkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa kekasih jiwa kami, kepadamu pada pagi hari ini kami datang mempersembahkan puji dan syukur kami kepadamu, karena sungguh besar kasih dan anugerah Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memimpin kami dalam sepanjang 1 minggu telah berlalu, hingga pada saat ini kami boleh ada sebagaimana adanya. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan secara khusus bagi seluruh anak-anak kami dalam perjuangan mereka, dalam pendidikan mereka, bahkan dalam permainan keseharian mereka. Terima kasih Tuhan boleh menyertai hingga pada saat ini ada waktu dan kesempatan bagi kami bersama-sama ada di dalam rumah-Mu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini kami datang berdoa
untuk mendoakan kehidupan kami secara pribadi masing-masing. Kiranya Tuhan tetap menolong, Tuhan memberkati kami selalu, memberikan kepada kami kekuatan dan kesehatan menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Kami mau berdoa kepada Tuhan pada pagi hari ini untuk mendoakan kehidupan rohani kami masing-masing. Kiranya Tuhan teguhkan iman percaya kami untuk tetap setia mengasihi Tuhan, mengiring Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Kami mau berdoa kepada Tuhan buat anak-anak kami yang saat ini sedang dalam keadaan tubuh lemah karena sakit. Kami mohon kiranya Tuhan melawat mereka di tempat masing-masing. Biarlah Tuhan tetap memberi kekuatan, kesehatan menjalani kehidupan. Demikian juga Tuhan kami berdoa buat mendoakan anak-anak kami dalam pendidikan mereka masing-masing. Walaupun saat ini mereka harus belajar dari rumah, tapi kami tetap percaya bahwa Tuhan tetap memberikan kepada mereka hikmat, kemampuan untuk dapat belajar dengan baik. Demikian juga Tuhan kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang saat ini sedang menghadapi berbagai pergumulan-pergumulan kehidupan. Kiranya Tuhan tetap menolong mereka semua, memberikan mereka kekuatan, kemampuan untuk dapat menjalani setiap pergumulan mereka masing-masing. Demikian juga Tuhan kami mau berdoa buat mendoakan setiap orang tua. Kiranya Tuhan tetap beri kemampuan untuk dapat mendidik, mengajar anak-anak yang Tuhan percayakan dengan baik, dan biarlah melalui orang tua menjadi pembimbing yang baik untuk mengarahkan mereka kepada jalan kebenaran-Mu. Bapa di surga, kami berdoa untuk persekutuan kami, anak-anak Tuhan, dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan tetap menolong kami bersama untuk tetap satu di dalam iman, untuk tetap hidup setia mengasihi Tuhan, bahkan tetap hidup setia melayani Tuhan. Kami berdoa kepada Tuhan untuk persekutuan sekolah minggu Gereja Kibait. Kiranya Tuhan tetap menolong mereka semua dimanapun mereka berada. Bahkan Tuhan kami berdoa untuk mendoakan guru-guru sekolah minggu. Kiranya Tuhan tetap menolong, memberi kemampuan untuk dapat mengajar anak-anak dengan baik. Demikian juga kami doakan guru-guru kami di sekolah. Kiranya Engkau Tuhan menolong mereka semua untuk dapat mengarahkan, mengajar setiap anak-anak kami. Tentu untuk boleh memperoleh ilmu dan mereka pakai tetap setia mengiring Tuhan dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami tetap berdoa kiranya Tuhan tetap menolong kami bersama, secara khusus di tengah-tengah pandemi yang sedang kami hadapi bersama. Kami percaya kekuatan, kesehatan dari Tuhan dianugerahkan. Ajarlah kami untuk tetap setia kepadamu, menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Bapa di surga, kami berdoa kepadamu untuk mendoakan setiap pertumbuhan anak-anak kami, secara khusus pertumbuhan baik secara jasmani maupun secara rohani. Biarlah setiap anak-anak kami menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan tetap hidup setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa kami di sorga. Tetaplah teguhkan iman kami, tetaplah kuatkan kami menjalani kehidupan kami sepanjang 1 minggu ke depan. Biarlah kami tetap berjalan dalam rencana dan kehendak Tuhan. Kami tetap setia kepada Tuhan dan bahkan hidup selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa kami di surga. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Tuhan tetap bersama dengan kami, bahkan dalam sembah bakti kami hari ini. Tuhan bersama dengan kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Dengarkanlah seruan mohon pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Haleluya. Amin. Adik-adik masih semangat? Tetap semangat ya, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Guru Injil Herlina Pula STH. Namun sebelumnya itu kita angkat satu pujian, marilah tanam benih isi hati Tuhan.
adik-adik, sebelum kita belajar dari firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan yang baik Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami boleh beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau belajar dari firman Tuhan. Tuhan tolong kami bersama, biarlah firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan pada saat ini kami boleh pahami dan kami boleh lakukan dalam hidup kami. Demikian juga hamba yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan menopang dapat menyampaikan firman Tuhan dengan pertolongan daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pagi hari ini kita akan belajar dari satu ayat firman Tuhan. Tentu ayat ini pasti sudah banyak adik-adik yang hafal. Kita baca dari Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6. Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-6. Saya bacakan, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Amin. Nah, kita akan merenungkan atau belajar di bawah satu judul, yaitu Jalan Menuju Surga. Jalan menuju surga. Kalau jalan pasti setiap hari kita lalui ya. Adik-adik pergi ke suatu tempat, melewati jalan. Jalan itu disebut juga sebagai perlintasan atau tempat keluar masuk. Sarana yang menghubungkan satu tempat dengan tempat yang lain, sehingga ketika kita mau pergi ke suatu tempat, kita mudah untuk sampai ke sana karena ada jalan. Nah, kita belajar firman Tuhan pada saat ini, yaitu jalan menuju surga. Jalan menuju surga. Kenapa ada jalan menuju surga? Memangnya kenapa dengan kehidupan kita di dunia saat ini? Alkitab mengatakan 1 Petrus pasal 1 ayat 17 dikatakan bahwa kita ini hanya menumpang di dunia ini. Yang namanya menumpang, suatu saat pasti kita akan tinggalkan. Kita tidak akan selamanya ada di dalam dunia ini. Nah, ketika manusia mati, itu berarti bahwa dia berpindah dari dunia ini ke sebuah tempat yang tersedia. Ada dua tempat yang tersedia. Tempat yang pertama, ya Ibu Guru punya gambar. Tempat yang pertama, inilah dia. Apa ini? Neraka. Ini bukan neraka ya. Ini gambarnya saja. Ya kalau ini neraka bahaya dong. Berarti Ibu sekarang ada di dalam neraka. Nah ini bukan neraka, ini gambarannya. Wah, ini adalah gambaran dari neraka itu. Warna merah itu menandakan bahwa di dalamnya itu panas. Ini tempat yang sangat mengerikan. Kita lihat saja sudah mengerikan. Apalagi kalau mau masuk di dalamnya. Kena api sedikit saja, kita sangat kesakitan. Apalagi kalau mau masuk. Nah, ini tempat di mana yang ada itu hanya kesakitan, penderitaan, dan kita tidak akan mati lagi di dalamnya. Jadi sepanjang waktu sampai selama-lamanya kita akan mengalami siksaan bila masuk di tempat ini. Kemudian tempat yang kedua,
gambaran. Ya. Tempat yang sangat indah. Tempat yang sangat bagus. Tempat yang di dalamnya itu orang tidak akan lagi sakit. Tidak ada lagi yang meninggal karena penyakit, karena di dalamnya itu tidak akan ada penyakit. Tempat di dalamnya tidak ada lagi yang akan bersedih, menangis. Tempat yang di dalamnya tidak ada juga yang akan merasakan kelaparan. Inilah surga namanya. Wah, sangat indah. Ya. Melihat gambarnya pun, wah, semuanya sangat indah. Ya. Namun, pertanyaan bahwa bagaimana supaya kita bisa sampai di sana? Jalan apa yang harus kita lewati untuk sampai ke tempat ini, ke surga ini? Ya. Tadi kita sudah baca, Yesus katakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku." Itu berarti bahwa satu-satunya jalan adalah Yesus itu sendiri. Tidak ada yang lain. Hanya lewat Yesus. Hanya melalui Yesus. Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayatnya yang ke-12, di situ dikatakan bahwa dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia. Dia itu adalah Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dikaruniakan yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Jadi hanya di dalam nama Yesus. Apa yang dilakukan oleh Yesus sehingga Ia bisa menjadi jalan untuk kita sampai? Apa yang telah Ia kerjakan ketika Ia diutus oleh Bapaknya ke dunia ini? Yang Dia lakukan adalah inilah Dia. Dia mengorbankan dirinya. Ia mati bagi manusia. Jadi segala siksaan, segala hukuman yang harusnya kita tanggung, itu dilimpahkan kepada Tuhan Yesus. Yesus mati di kayu salib. Darahnya tercurah, membersihkan kita, menghapuskan kita dari segala pelanggaran kita. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya, Matius pasal 3 ayat 16, barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan akan beroleh hidup yang kekal. Jalan menuju surga itu sudah tersedia di dalam Yesus Kristus. Dengan kita percaya, kita mengaku, maka kita dijadikan sebagai anak-anak Allah. Namun yang menjadi persoalan bahwa banyak orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Banyak orang yang katakan, wah, di dalam keyakinan saya juga, ketika saya taat, ketika saya melakukan segala yang diperintahkan oleh
keyakinan saya, maka saya akan selamat, saya akan masuk surga juga. Tetapi Alkitab tadi katakan dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12, tidak ada nama lain yang olehnya manusia dapat diselamatkan, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Adik-adik, surga adalah sebuah tempat yang sangat indah. Surga adalah sebuah tempat yang sangat bagus. Di dalamnya manusia tidak akan pernah merasakan penderitaan lagi. Masuk di dalamnya tentu adalah sebuah sukacita yang sangat besar. Dan masuk di dalamnya hanya percaya kepada Kristus. Jadi kita ke gereja, kita berdoa, kita memuji Tuhan bukan supaya kita diselamatkan, tapi karena kita sudah diselamatkan. Ya. Jadi itu sebagai sebuah ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas karya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sebuah ungkapan syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan Yesus lewat karyanya, lewat pekerjaannya, kita yang dahulunya seharusnya dihukum, harus masuk ke neraka, tetapi kemudian lewat karya Tuhan Yesus, pekerjaan Tuhan Yesus, kita yang percaya kepadanya akan masuk ke dalam surga ketika kita setia, ketika kita senantiasa taat, kita senantiasa melakukan perintah Tuhan Yesus dengan setia, dengan taat. Ketika Tuhan memanggil kita, pasti kita akan masuk ke dalam kerajaan surga, tinggal bersama dengan Tuhan Yesus, penuh dengan sukacita, penuh dengan kebahagiaan, karena kita sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ini adalah kata Tuhan Yesus sendiri. Kata Tuhan Yesus sendiri. Bukan hanya sebuah petunjuk. Bukan hanya sebuah kata, kamu harus percaya. Kamu harus melakukan ini supaya kamu selamat. Tidak. Tetapi ini adalah Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan. Dan tidak ada orang lain yang berani mengatakan bahwa akulah jalan. Tetapi hanya Yesus sendiri. Karena memang dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Karena cinta kasihnya yang sangat besar kepada manusia. Jadi sangat bersyukur kita. Kita yang percaya kepadanya. Kita yang mau menerima dia sebagai juru selamat kita. Karena ketika kita sudah percaya, kita menerima dia, tempat kita sudah pasti bersama dengan Yesus di dalam kekekalan ketika dia memanggil kita kembali dari dunia ini, memindahkan kita ke tempat yang sangat indah bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu, adik-adikku yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita terus dalam hidup kita. Kalau kita melihat kondisi sekarang, kita
sedih, kita bertanya-tanya, sampai kapan kita ada di tengah kondisi saat ini? Utamanya penyakit ya, pandemi yang masih saja menjadi sebuah masalah. Kita masih berjuang untuk melawan. Kita belum sepenuhnya keluar. Kita belum sepenuhnya bebas dari penyakit ini. Beberapa waktu ini kita mulai beraktivitas. Tetapi di bulan ini kita kembali dibatasi untuk melakukan aktivitas-aktivitas kita. Mengingat kondisi ini mungkin akan membuat kita sedih dan bertanya-tanya, sampai kapankah hal ini akan terjadi, akan kita alami di dalam kehidupan kita. Tapi mari senantiasa berharap kepada Tuhan Yesus. Mari senantiasa percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Ia akan terus memelihara kehidupan kita. Bukan hanya dari hari ke hari, tapi sampai akhir hidup kita. Ia akan menyertai kita, memberikan kita kekuatan. Dan mari kita senantiasa teguh percaya kepadanya, karena Dialah dan hanya Dialah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup itu. Pegang teguh iman kita di dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita lewat firman-Nya pada pagi hari ini. Amin. Ya adik-adik, itulah kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama. Kiranya dapat kita lakukan dalam setiap langkah kehidupan kita. Untuk merespon kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan, mari kita mengangkat pujian yang berkata, Akulah jalan kebenaran. Persembahan kita kepada Tuhan. Kita mengangkat satu pujian Aku Diberkati dan doa persembahan sebentar oleh teman kita Joti. Aku diberkati, aku mau jadi berkati. Aku diberkati, aku pun mau jadi berkat. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Yesus ajakku memberi, aku pun mau lakukan.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini kami telah mendengarkan sebagian firman-Mu. Berkati firman-Mu ini bisa tertanam baik dalam hati dan pikiran kami. Kami juga berdoa untuk Ibu Guru yang sudah menyampaikannya, berkati dia dalam kehidupannya. Dan kami sudah mengumpulkan korban syukur kami agar bisa dipakai dalam pelayanan selanjutnya. Lanjut ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdiri dan kita mengangkat satu pujian, Ku Tetap Setia, dan doa penutup sebentar oleh Ibu Pendeta Martina Wipa. Kita tutup ibadah kita dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau sudah memberkati kami di dalam ibadah ini. Dan biarlah ibadah yang sudah kami lakukan menjadi korban yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Karena itu, seluruh anak-anakku, mari buka hatimu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya, sampai disinilah ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.